Saya minta masing-masing Kapolres betul-betul menyusun rencana pengamanan kota, Sispam kota di Polresnya masing-masing. Nanti Polda kita buat, sehingga kita bisa menghitung langkah-langkah taktis, teknis, strategis, hitung semua. Ibarat peta, kita harus update petanya ini sekarang. Kalau kita bilang kita akan memperkuat fungsi pencegahan kejahatan, tapi kebijakan personil kita tidak mencerminkan itu omdo itu namanya. Skenario Sispam Kota. Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang Indonesia merupakan titik strategis yang sangat menentukan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Sebagai salah satu objek vital nasional, aspek keamanan merupakan prioritas utama. Area bandara wajib diamankan dan dijaga oleh pihak kepolisian dan stakeholder pengemban fungsi kepolisian terbatas secara optimal sehingga dapat dipastikan tidak akan terjadi gangguan baik dari lingkungan internal maupun eksternal bandara. Namun perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, dan nasional yang begitu dinamis tak dapat dihindari. Situasi ekonomi nasional yang belum pulih setelah dihantam pandemi selama 2 tahun telah membawa dampak politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Turbulasi sosial terlihat jelas dengan meningkatnya aksi-aksi unjuk rasa yang memprotes dan menuntut pemerintah terkait isu-isu sensitif seperti kenaikan harga dan kelangkaan ketersediaan bahan pokok, revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan upah buruh, penanganan kasus-kasus Orde Baru, dan lain sebagainya. Menyikapi dinamika kondisi tersebut, kepolisian dituntut untuk senantiasa waspada dan siap terhadap eskalasi ancaman keamanan yang dapat setiap saat meningkat. Untuk itu, Polda Metro Jaya mengambil sikap proaktif sesuai dengan kebijakan Kapolri, yaitu Polri yang presisi dengan mengimplementasikan predictive policing, yaitu pemolisian proaktif yang berupaya mendeteksi dan memetakan sumber permasalahan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan di hulu permasalahan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penanganan situasi kontingensi pun, upaya kepolisian berupa sistem pengamanan kota tetap berorientasi utama pada pencegahan dan mengedepankan fungsi deteksi intelijen preemptif oleh fungsi Binmas dan pendataan serta identifikasi. Upaya preemptif dengan mencari sumber permasalahan dari hulu ke hilir, yaitu problem-oriented policing, melakukan scanning, analisis, respon, dan asesmen sebagai langkah tahapan penyelesaian yang berorientasi langsung pada titik permasalahan, serta percepatan respon dan diterapkan tugas-tugas kepolisian. Kali ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyelenggarakan latihan gabungan Sistem Pengamanan Kota Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan mengangkat tema Pengamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari aksi unras anarkis secara sinergi didukung oleh seluruh stakeholder terkait. Dalam latihan gabungan ini, diasumsikan bahwa telah terjadi unjuk rasa selama berhari-hari di wilayah ibu kota dan cenderung mengarah pada unjuk rasa anarkis. Sementara itu, sekelompok warga sekitar area Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengajukan permohonan penyampaian pendapat dengan tuntutan penyelesaian permasalahan tanah, turunkan harga bahan pokok, dan permintaan masyarakat sekitar untuk dipekerjakan dan kenaikan upah buruh. Namun berdasarkan keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 tentang objek vital nasional, Bandara Soekarno-Hatta termasuk objek vital nasional yang harus steril dan bebas dari gangguan termasuk kegiatan unjuk rasa. Oleh karenanya, kepolisian tidak memberikan izin bagi pemohon unjuk rasa dari masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kekecewaan tersendiri bagi kelompok masyarakat ini dan merencanakan akan tetap menggelar unjuk rasa di area bandara. Menyikapi hal tersebut, Polresta Bandara Soekarno-Hatta telah mengantisipasi dengan menetapkan dan menggelar prosedur sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang bersifat proaktif
dan progresif, yaitu melakukan langkah-langkah deteksi dini, penggalangan, sosialisasi, himbauan, termasuk identifikasi dan pendataan kelompok masyarakat yang berpotensi mengikuti unjuk rasa, serta menyusun kegiatan persiapan pengamanan, menyiapkan surat perintah, menyiapkan kekuatan dalmas, pengecekan perlengkapan dan personel, menyiapkan rute, menentukan pos, dan menyiapkan sistem komunikasi. Tiba saatnya pada hari H pelaksanaan unjuk rasa. Hasil deteksi intelijen mengkonfirmasi sekitar 200 massa bergerak menggelar long march dengan membawa spanduk dan alat peraga demonstrasi mengarah ke pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Massa tersebut merupakan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga bahan pokok, Undang-Undang Cipta Kerja, dan pembebasan tanah di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kapolresta berkoordinasi dengan IGM Angkasa Pura II untuk melaksanakan prosedur kedaruratan bandara sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa yang terdiri dari tahapan status hijau menjadi kuning dan merah, serta melakukan tindakan yang terukur sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Kapolresta berkoordinasi dengan IGM Angkasa Pura II untuk melakukan prosedur kedaruratan bandara yang terdiri dari tahapan status kondisi hijau menjadi kuning dan merah. Status kuning, kemudian nanti pada saat status kuning ke status merah, situasi darurat bandaraan akan diserahkan dari IGM kepada Kapolresta, Komando dan Pengendalian pasukan di lapangan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih, selamat bertugas dan terima kasih keselamatan. Selamat pagi. Massa telah datang di lokasi, kemudian SOP pengamanan situasi hijau diterapkan oleh pihak Polresta dengan menempatkan dalmas awal posisi bersab tangan terkait atau tali dalmas, sedangkan negosiator melakukan negosiasi dengan korlap untuk mengawal tuntutan kepada yang dituju. Eskalasi situasi meningkat, massa sudah mulai memprovokasi untuk menerobos masuk ke dalam Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selanjutnya, melihat perkembangan situasi yang terus meningkat dengan adanya desakan masyarakat dari area perimeter dan gangguan terhadap petugas keamanan bandara, maka IGM Angkasa Pura II meminta bantuan dukungan pengamanan kepada Polresta. Kapolresta segera merespon permintaan IGM Angkasa Pura II dengan memerintahkan seluruh PJU dan jajaran Polresta untuk bersiap melakukan prosedur Sispam Kota dengan status situasi kuning. Selanjutnya, Kapolresta memerintahkan Kabak Op untuk menurunkan kompi dalmas lanjut. Terlihat massa terus berupaya untuk memasuki area bandara dengan melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada gangguan Kamtipmas seperti memblokade jalan, pelemparan petugas PAM, dan melakukan pembakaran ban untuk memancing emosi dari petugas PAM. AWC melakukan penyemprotan kepada massa untuk memukul mundur para pengunjuk rasa, serta tim melaksanakan pemadaman api dan evakuasi anggota yang terluka. Melalui pantauan CCTV AOCC, IGM Angkasa Pura II menilai bahwa kondisi kegiatan unjuk rasa semakin meningkat dari status situasi kuning berpotensi meningkat menjadi merah. Untuk itu, IGM menghubungi Kapolresta sesuai dengan SOP kedaruratan bandara, menyerahkan komando dan kendali penanganan unjuk rasa kepada pihak kepolisian. Kami lakukan monitoring di CCTV yang ada di Airport Operation Center Control dan laporan tim efficient security di lapangan. Saat ini kondisi unjuk rasa menuju ke anarkis sehingga sangat membahayakan
keamanan dan keselamatan pengguna jasa bandar udara, stakeholder, maupun semua fasilitas yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan demikian, kondisi kuning saat ini menjadi status kondisi merah. Dengan kondisi merah, maka komando saya serahkan kepada Bapak Kapolres untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Demikian Bapak, terima kasih. Baik Pak, dengan ini kami terima penyerahan komando dan kendali. Selanjutnya kami akan melaksanakan tindakan kepolisian yang tegas dan terukur untuk mengembalikan situasi menjadi aman dan terkendali. Kabak Ops melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolresta bahwa eskalasi meningkat sehingga perlunya lintas ganti pasukan dari Dalmas lanjut ke PHH Brimob. PHH Brimob melakukan pencerai-beraian massa, tim patra dengan penembakan gas air mata, penangkapan kepada pelaku atau provokator oleh unit reskrim penindakan, dan mensterilisasi lokasi unjuk rasa. Evakuasi medik sudah dilaksanakan ke RS Polri Kramat Jati atas nama Bribtu Rian. Pengamanan di RTPIP, Cengkareng, Heliport aman terkendali. Ya, selanjutnya 10.8 tujuan. Akhirnya, upaya yang diawali dengan preemptif, preventif, hingga tindakan kepolisian terukur, serta perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik, situasi berkembang menjadi aman. Maka, Kabak Ops melaporkan kepada Kapolresta bahwa situasi telah terkendali. Dilanjutkan, Kapolresta melaporkan kepada IGM Angkasa Pura II bahwa situasi sudah dapat dikendalikan dan kembali normal. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas seriusan, semangat, dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan dalam kegiatan ini. Kita sama-sama memiliki sebuah komitmen bahwa keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah harga mati dan tidak boleh ada terjadi gangguan keamanan dan gangguan kriminalitas sedikit pun. Oleh karenanya, polisian tidak dapat berdiri sendiri dan melaksanakan tugasnya secara mandiri, tetapi hanya akan berhasil dengan dukungan dari seluruh stakeholders. Hari ini kita yakinkan dan kita buktikan bahwa kita bisa sinergi berkolaborasi untuk memberikan rasa aman yang nyaman kepada masyarakat.